Halo bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Kami P2T Tangerang Selatan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Telkom Jaya, P2T sejahtera, Tangsel. Bapak sekalian, untuk mengoptimalkan waktu, mungkin kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh para makhluk SMA. Mudah-mudahan dalam tausiah ini memberikan kenikmatan untuk kita, keberkahan untuk kita, dan meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kemudian diberi umur panjang yang barokah. Mohon maaf apabila dalam penerimaan ataupun posisi karena rumahnya sempit kurang berkenan. Dari saya Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah niat kayak kebaya, cakep. Dipakai orang pergi ke pesta, cakep. Sore ini kita sungguh bahagia karena ikut safari Ramadan di rumah Pak Yuri Kartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang suci ini, bulan Ramadan, kita ketemu bersama. Tentunya atas undangan dan berkat upaya dari tuan rumah Pak Yuri dan Ibu. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Pertama, saya bersyukur bisa ketemu gitu ya, banyak yang belum kenal. Ini saya pensiun 2019. Nah, tentang nama, banyak yang tahu nama saya Asa, tapi tidak tahu nama sebenarnya. Nama saya lengkapnya Abdus Somad Arif, Pak Ustadz. Dari banyak yang bilang, wah ini Pak Ustadz terkenal nih gitu. Pak Ustadz Abdul Somad itu ikut saya karena saya lahir duluan dari beliau. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada kunci yang saya lihat di P2T. Kuncinya adalah, kata utamanya adalah kemandirian. Mandiri di mata organisasi P2T. Mandirinya ya anak-anaknya yang bakti gitu. Ya. Jadi MP itu belum tentu menjadi indikator utama. Kita tidak bisa
itu prinsip saya nomor satu. Nomor duanya adalah ada manfaat di ADART kita itu, ada selain manfaat pensiun, manfaat lain. Nah ini yang belum kita gali sedalam-dalamnya, seperti apa manfaat lain. Organisasi ini organisasi para sepuh gitu ya, namanya pensiun gitu Pak Ustaz. Insya Allah nih, kalau tadi Pak Ustaz akan bicara berkah, semakin banyak kita memberikan manfaat akan semakin barokah, termasuk organisasi. Jadi orang tua ini, orang sepuh ini harus masuk ke dalam karakternya P2T. Organisasinya organisasi yang santun, ya, organisasi yang tidak berisi, jangan demo lah untuk demo gitu ya, katanya kalau minta tuntutan apa demo. Visinya ADART P2T itu bermanfaat, bermartabat. Segala sesuatu kalau kita pakai gayanya orang tua, insya Allah martabatnya akan nempel, marwahnya P2T itu akan naik gitu. Semoga keberkahan diturunkan, dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Termasuk P2T kita yang tercinta. Demikian dari kami perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah dengan berkat bulan suci Ramadan kita dipertemukan di rumah Bapak Yuri dalam acara silaturahim Safari Ramadan P2T Persatuan Pensiunan Telkom. Semoga Allah memberkahi umur kita semuanya. Amin. Ala hadhihi hukmiyatun shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tiada ungkapan kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga dan mungkin ada yang hari keempat bagi yang berpuasa di hari Senin. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita diberi satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan itu belum tentu mulia kalau bukan karena diturunkannya Al-Quran. Mulianya bulan suci Ramadan itu karena diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran
sebagai huda, petunjuk, hidayah, sebagai ya imam kita, sebagai pimpinan kita, sebagai sumber hukum kita, huda wa bayinat, dan kemudian sebagai penjelas daripada hidayah-hidayah tadi dijelaskan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, oleh karena itu bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan inilah ya seluruh syariat-syariat itu berkumpul di bulan suci Ramadan. Dan karena keberkahan bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk memiliki semangat motivasi. Ya. Jadi tadi semua motivasi, kita punya harapan. Kalau yang tadinya kita 11 bulan sibuk bekerja, sibuk dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kita, Allah ingin di bulan suci Ramadan ini sejenak kita fokuskan bahwasanya kita sekarang sudah memasuki bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan Allah, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Tapi dengan kemuliaan Ramadan, dengan keberkahan bulan suci Ramadan, maka kita bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dan lain sebagainya. Memang kita hidup ini sekali, tapi jadilah hidup yang berarti. Artinya hidup kita yang sekali Allah berikan ini, jadikanlah memberi arti. Ya. Maknanya sangat dalam sebenarnya. Kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah memberi manfaat. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana hidup kita untuk keberkahan, untuk kebaikan. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, ya, dia diberikan Allah amanah kehidupan. Umur 40 tahun dia sudah stop itu dulu urusan dunia. Kalau tadi kita kan masih umur 50-60 masih juga kan usaha sana usaha sini. Rasulullah sejak kecilnya ya sampai dia remaja dewasa menikah, ya, dia berdagang, dia jujur, amanah, menyampaikan, dan orangnya cerdas, pintar. Sidiknya, kejujuran. Kalau puasa tadi mendidik kita jujur. Kita bisa saja misalnya puasa, nah, di kamar kita bisa minum, tapi apa? Kita tidak lakukan. Kenapa? Allah melihat kita, Allah selalu memperhatikan kita, dan kita tidak makan dan tidak minum, ya, itu karena apa? Karena Allah. Berarti kita takut. Kalau kita takut kepada Allah berarti ada iman. Nah, sampai Rasulullah usia 25 tahun beliau menikah, sampai usia 40 tahun diperintahkan dakwah. Nah, dakwah itu sudah kerjanya menyampaikan tabligh. Kerja lagi enggak? Dia enggak, kerjanya cuma dakwah. Karena memang kita hidup di dunia ini harus memberi kebaikan, harus berdakwah, harus menyampaikan. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Bukan berarti ini tugasnya ustaz, saya kan bukan ustaz, saya nggak boleh, saya nggak usah dakwah. Kewajiban kita, karena kita sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, ya, untuk apa? Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Nanti di sini akan berkah hidup itu ya. Kalau nanti setelah Allah jelaskan dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya, nanti oh tahu kita kalau seandainya kita hidup ini mengajak kepada kebaikan, hadir tempat ini mengajak kepada kebaikan, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, kita bersama-sama untuk saling silaturahim. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah hal-hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan kalau dari sisi umur ya, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu adalah yang diberikan Allah umur yang panjang. 60, 70, mungkin ada yang 80 tahun.
tapi hasuna amalu, amalnya banyak, kebaikan-kebaikan ya Pak. Berarti berkah itu. Sebaliknya wasyarun nas, seburuk-buruk manusia, mantola umruhu, sudah dikasih umur yang panjang, wasa'a amaluhu, amalnya juga banyak yang jelek. Bukannya bertobat, bukannya banyak melakukan kebaikan, bukannya sering ke masjid, baca Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, tapi masih suka melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Apalagi kalau sebenarnya sebaik-baik umur kita itu memberi manfaat tadi ya, tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang keluarga, bagi orang lain. Karena Rasulullah tadi kita mengambil bagaimana Rasulullah berkah umurnya, 60 tahun umur Rasulullah SAW. Ya, kalau usia hijriyahnya 62 tahun atau 63. Ya, kalau misalnya usia Masehinya 60 tahun. Setelah umur 40 tahun, beliau dedikasikan dirinya, umurnya, pekerjaannya untuk Allah, ad-da'wah ilallah. Mungkin kita belum sanggup. Umur 40 kita baru matang-matangnya, baru menjabat sebagai, ya mungkin punya kepala apa, kita sebagai kepala seksi, kepala macam-macam. Kalau mungkin disuruh kamu dakwah, oh jangan, ini usia 40. Padahal kalau usia yang dijelaskan sebagaimana doa Nabi Sulaiman, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, ini doa Nabi Sulaiman ketika dia dianugerahkan oleh Allah nikmat karunia, kekayaan dan sebagainya. Itu semuanya juga semata-mata karena Allah. Hada min fadli Rabbi, semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya umur kita bagaimana umur yang berkah? Kita selalu mengatakan semoga umurnya berkah, hidup Anda berkah. Apa sih makna berkah itu sendiri? Jangan kita salah makna konteks berkah, misalnya ngalap berkah, misalnya hal-hal yang negatif. Ada keresuhan nih, ada berkahnya nih. Nah itu bisa salah. Wah cincin ini ada batu matanya, ini bisa kasih sayang nih, berkah. Nah bisa salah kita. Atau seperti orang-orang yang sekarang yang lupa dia makna berkah secara bahasa itu. Makna berkah itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Imam Ghazali bahkan di dalam kitab Mu'jam menjelaskan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi seseorang itu hidupnya berkah kalau bertambah kebaikannya, bertambah wise-nya, wisdom, ya. Dia memiliki kesadaran, tidak hanya kesadaran individual dia kepada Allah, sama seperti di bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya kesadaran individual, tetapi kesadaran sosial. Ya, kadang ada orang yang ego, ya aku sudah punya jabatan, sudah punya harta, kekayaan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain. Hidupnya ya sudah saya sendiri. Dalam bahasa Arab namanya anania, ego, nggak mau peduli sama orang lain. Dia tidak lihat bagaimana saudaranya, bagaimana tetangganya, bagaimana teman-temannya. Padahal dalam surat An-Nisa itu ayat 36 nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya Allah perintahkan kepada kita untuk peduli. Setelah pertama kita jangan syirik dalam hidup. Hidup itu jangan syirik. Kalau syirik nanti nggak berkah hidup kita. Mau cepat kaya pakai pegangan apa, pakai ajimat, pergi ke dukun, pergi nggak berkah, itu syirik. Nggak berkah hidup orang seperti itu. Kekayaannya misalnya dengan melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, keberkahan yang kita harapkan dari hidup kita ini adalah yang pertama, kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah, bisa beribadah. Nah, ini berkah. Apalagi kalau dalam usia kita, ya umur 60, sudah 70 tahun. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah seandainya karena Allah telah memberikan kepada kita apa? Nikmatani mawjudun fihi katsirun minas. Dua nikmat yang selalu orang lupa terhadap nikmat itu, as-sihah wal faragh.
sehat. Jadi dengan Bapak Ibu sehat, bisa hadir silaturahim, apalagi fadilah silaturahim luar biasa berkah. Ya man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atil fardiyas rahimahu. Yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, silaturahim berkah. Ada orang nggak mau silaturahim, malas, apalagi kalau dia merasa dia punya jabatan. Nah itu nggak memahami makna berkah. Nah berkah itu juga bisa artinya dengan kalimat mabruk. Kalau kadang-kadang ada orang pakai baju baru tuh biasa ungkapannya mabruk, Allahu yubariku fik, Allah memberkahi. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat itu mohon keberkahannya. Ya. Begitu juga tabaruk, ya, tabaruk atau mubarak. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita di bulan suci Ramadan ini, ya. Tadi ayatnya sudah kita baca. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemuliaan Ramadan karena diturunkan Al-Quran. Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini sebenarnya sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada bulan-bulan itu. Yang 12 bulan Hijriah itu sudah ada. Ya. Inna iddatas syuhur inda Allahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan itu sudah ada itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Tapi ketika itu bulan itu belum tersusun mana awal tahun, maka ditunjuklah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram dijadikan awal bulannya, awal tahun Hijriah itu. Sedangkan yang 4 bulan yang mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan Sya'ban yang kita selalu mohon sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan suci Ramadan. Gak disebut Sya'ban, tapi karena Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan, keberkahan bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan, maka dia menjadi mulia. Artinya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, akhlaknya buruk, sifatnya, karakternya buruk, kita juga bisa ikutan jadi buruk, jadi jelek. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Ramadan itu Allah jelaskan langsung syahrul Ramadan. Dia tidak masuk dalam 4 arba'atun huruf, tapi dia termasuk sayyidus syuhur. Ya, penghulunya bulan. Disebut namanya Ramadan itu tadi. Sehingga dia dijelaskan kenapa dia mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar. Ayat yang kita baca tadi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, tadi. Kitab Al-Quran yang diturunkan, yang kami turunkan kepada kamu sebagai mubarak. Apa artinya mubarak? Berkah. Nanti kita lihat apa makna berkah itu. Dan agar apa? Kita yang umurnya sekarang ini sudah 60-70 tahun, kita merepresikan kembali apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Kalau dulu kita hanya kerja untuk diri kita, keluarga kita, ini apakah kemudian kita tidak mau merambah kepada yang lebih luas lagi? Kalau teman-teman jamaah tabligh itu mengkonotasikannya begini Pak Suradi, jangan menjadi segelas air, karena segelas air itu hanya kamu yang bisa minum. Jangan jadi seceret air. Dengan seceret air itu hanya beberapa orang yang bisa minum. Jangan jadi menjadi air sesumur saja, karena cuma hanya wilayah itu saja. Tapi jadilah kamu seperti air sungai atau air lautan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Artinya kalau kita mau hidupnya berkah, bermanfaat, agar orang bisa memanfaatkan atau kita bisa memberikan manfaat, jadilah kita orang-orang yang seperti air bisa dirasakan dimanapun. Nah, ini bisa makna tamsil. Ya, makna tamsil perumpamaan. Ada orang yang berkah umurnya seperti para ulama-ulama kita itu, umurnya cuma 40 tahun. Tapi keberkahannya luar biasa, mereka membuat buku. Nah, kalau kita misalnya bisa membuat buku, bisa berdakwah dengan tulisan,
tulisan itu dibaca, dan ketika orang membaca mereka mendapatkan ilmu berkah sekali. Orang-orang dahulu, ulama-ulama kita, buku-bukunya itu silahkan mau dikopi dan sebagainya, dicetak, asal tidak dibisniskan. Itu berkah. Jangan kita hidup ini selalu hanya melihat untung rugi, gak berkah. Ada kepedulian sosial tadi. Selain kesalehan individual kita, apalagi di bulan suci Ramadan, ya, harus ada memberi dampak positif kepada kesalehan sosial. Ya, seperti tadi yang disampaikan, ya, kalau memang kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang membutuhkan kebijakan-kebijakan kita, maka kebijakan-kebijakan kita itu akan membawa manfaat, keberkahan, kalau itu dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini kan seperti satu tubuh, Bapak Ibu. Ya, idza ishtaka udwun minhu tada'a sairul jasadi bil sahri wal humma. Kita ini matarul jasad, kita ini seperti satu jiwa, satu tubuh, dalam hal kasih sayangnya, dalam keberkahan hidup kita. Masa ketika kita lihat ada orang yang susah, sulit, gak makan, gak minum, kemudian kita abai, kita biarkan, berarti hidupnya gak berkah itu. Dia hanya apa? Secara individualis, ya, egois. Tapi ketika dia melihat ada saudara-saudaranya yang mungkin membutuhkan konsultasi, membutuhkan bimbingan dan lain sebagainya, dia berikan itu, maka berarti dia sudah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Berkah itu bukan dalam harta, Bapak Ibu sekalian. Seperti sekarang banyak kita lihat, ya, ada orang berpikir hidupnya itu bahagia karena harta. Enggak. Banyak kita lihat, ya, satu ungkapan-ungkapan yang mungkin kalau mobilnya juga enggak mewah-mewah banget, tapi mobil itu bermanfaat, mobilnya itu dipakai bisa membantu orang lain, berkah itu mobil. Pakaian kita bukan karena mahalnya, bukan karena cantik dan lain sebagainya, bukan. Tapi manfaat dari baju kita bisa menutupi aurat kita, kita bisa beribadah kepada Allah dengan menggunakan pakaian terbaik kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid dan sebagainya. Keberkahan dalam keluarga bukan karena anak-anak kita hebat, dia lulusan luar negeri, S1, S2, S3, tidak. Tapi keberkahan hidup kita kalau anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita selalu mendoakan, anak-anaknya kita patuh. Betapa banyak orang sekarang melihat hanya sebatas duniawi saja. Kebahagiaan itu kalau dilihat rumahnya besar, kemudian kekayaannya, hartanya, tidak. Kenapa? Orang-orang yang berkah hidupnya kalau hatinya luas, hatinya lapang. Itulah kenapa disebut dengan marhaban Ramadan. Marhaban Ramadan itu kan arah rahibah, senang, bahagia. Rumah yang kecil tapi luas hati kita untuk menampung orang-orang yang hadir, berarti berkah rumah itu. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran tidak berkah. Rumah yang jarang dikunjungi oleh orang lain, jarang di situ ada sholat sunnahnya. Maka kenapa kalau sholat sunnah itu disuruh di rumah? Biar rumah pun mendapatkan keberkahan. Ada tempat pengajiannya, ada tempat musolanya. Rumah yang ada musolanya, tempat itikafnya kalau bagi ibu-ibu nggak ke masjid misalnya, jauh. Rumah kita jadikan masjid atau musola, mihrab seperti Sayyidatina Maryam. Ada tempat khusus. Nah, jadi keberkahan itu, keberkahan rumah. Kalau misalnya, wah berkah ya rumahmu. Berkah itu apa? Banyak saja di sini. Ada saja ada. Kalau ada orang minta, kita beri, kita berbagi. Ini kadang-kala rumah kita kunci, orang lain nggak boleh masuk. Ada yang minta-minta, enggak. Walaupun mungkin karena di komplek ya, ada aturan-aturan dengan security dan sebagainya. Tetapi kalau kita orang-orang yang hidup kita ingin memberi kebaikan, terbuka. Kantor saya terbuka, tempat saya di sini terbuka untuk siapapun.
itu berarti dia membuka kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu kenapa rumah, ya tadi dibacakan Al-Quran, tilawatul Quran, ini berkah rumahnya. Bahkan setan-setan pun katanya tidak mau, ya kalau rumah itu setan tidak mau kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u suratul Baqarah. Ya surah Al-Baqarah ini punya satu istimewaan juga ya. Ya, ayat-ayat lain juga, surat-surat yang lain juga demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi keberkahan itu adalah saat kita semua ya mendapatkan kenikmatan dalam hidup kita ini bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah itu kita sholat, kita puasa, kita mengeluarkan harta kita sedekah, kita sudah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ini berkah. Nah, yang kedua, ya, selain tadi Allah sudah berikan kepada kita as-sihah wal faragh, kesehatan. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Kemudian ada apa lagi? Kesehatan, kesempatan. Banyak. Kadang-kadang kita nggak memiliki, ya nggak sempat lah, sibuk lah dan sebagainya. Padahal dengan kita bersilaturahim, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk meraih keberkahan itu kita harus menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh. Karena Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, maka mereka dikatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan kau bersedih hati, jangan engkau sedih. Nah, kami berikan kabar gembira kepada kalian dengan apa? Bil jannah, dengan surga Allah. Jadi kita istiqomah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh kita. Sehingga dengan keistiqomahan kita itu ibadah, ya kita harus istiqomah, ya. Jangan ibadahnya pas saat kita lagi sulit, ibadahnya makin kencang. Saat dapat nikmat kita lupa, ya. Saat kita berada di pucuk pimpinan atau kita menjabat, kita lupa. Nah, ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada rasa rindu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, asyauq ilallah. Jadi orang-orang yang berkah hidupnya itu senang sekali, ya. Kalau dengar azan, senang. Kapan nih azan nih? Kapan kita sholat ini? Wah, Ramadan, senang. Kapan Ramadan? Dan lain sebagainya. Ini ada kerinduan. Orang-orang yang rindu dalam melakukan kebaikan-kebaikan berarti hidupnya berkah. Sama ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Sejak bulan Rajab, Sya'ban, kita sudah berdoa kepada Allah. Kalau ulama-ulama dahulu itu 6 bulan berdoanya, rindu. Kalau ada di sini yang nggak rindu untuk sholat, untuk ngaji, ibadah, nggak rindu dia umroh, kemudian dia juga nggak rindu untuk bisa punya, ya, anak yatim yang dia bisa berikan kebaikan-kebaikan, nggak rindu dia bisa menyantuni mereka, berbuat baik kepada para duafa, berarti hidupnya hanya sebatas untuk dirinya saja atau untuk keluarganya. Tetapi kalau itu bisa ditasarrufkan kepada orang lain, maka insya Allah hidupnya akan berkah. Yang terakhir, orang-orang yang berkah hidupnya apabila dia selalu bersabar. Karena dalam hidup ini kan pasti kadang di atas, kadang di bawah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami pergilirkan. Kadang manusia itu di atas, kadang di bawah. Kadang manusia di atas, ya dia harus ingat di bawah. Ketika di bawah, ya ingat kepada Allah, harus sabar. Ya, dengan kondisi seperti sekarang ini kita bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita iman dan bertakwa kepada Allah,
dibukakan keberkahan-keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini syaratnya Bapak Ibu sekalian. Hidup berkah itu harus iman, yakin dan bertakwa. Takwa itu apa? Al-khaufu bil jalil, takut dia kepada Allah. Kalau melakukan maksiat takut. Yang kedua, al-amalu bitanzil, dia itu senang melakukan amal-amal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, al-qanaah, harus bersyukur. Qanaah, jangan melihat orang lain, wah dia enak ya, rumahnya besar, aku kenapa kecil. Gak syukur dia dengan apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir kita ingat, takwa itu adalah al-istidadu liyaumir rahim. Kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah, ya kita tidak punya amal. Oleh karena itu dijelaskan, kalau kita beriman dan bertakwa, maka Allah la fatahna 'alaihim barakat. Kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan apa? Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Umur kita bertambah kebaikan-kebaikannya, bertambah amal-amal solehnya, bertambah sedekahnya. Ya. Kemudian Allah ingatkan, karena manusia itu lupa, walakin kadzabu. Kalau manusia itu lupa, tidak mau bersyukur, tidak mau kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami beri dia hukuman, kami beri dia azab, kami beri dia sakit, kami berikan dia berbagai macam musibah-musibah terhadap apa yang dia kerjakan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina. Allahumma anzil siha wa salama wal afiyah wal qawasiha ilaina jami'an. Ya Allah, ya Rahman Rahim, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Pada sore hari ini kami dapat hari berkumpul ya Allah di rumah ini bersama rekan-rekan kami, para persatuan pensiunan Telkom yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir ya Allah. Berikan kami ya Allah kesehatan, keselamatan dan perlindungan-Mu. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan keluarga kami, anak-anak kami. Jauhkan kami dari bencana musibah, jauhkan kami dari berbagai macam penyakit ya Allah. Satukan langkah kami ya Allah, visi misi kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkan doa-doa kami. Terima ibadah puasa kami, sholat dan rukuk kami semata-mata hanya mengharapkan ampunan dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.